Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang ketika tentunya akan memberikan edukasi yang mantap-mantap, memberikan semangat-semangat kepada Anda ya, untuk terutama untuk pemula-pemula. Hati-hati dalam bermain koin micin, hati-hati banyak penipuan, banyak Ponzi scam internasional ya, banyak sekali yang nipu-nipu. Saya sarankan untuk masuk koin-koin yang bagus-bagus dengan penurunan ini yang sekarang terjadi. Inilah suatu kesempatan kita untuk masuk, nggak usah pikirkan ETF support, nggak usah mikirkan yang macam-macam. Siklusnya kripto BTC itu masih 4 tahun sekali, masih berjalan dalam siklusnya. Saya akan sampaikan di sini yang mana nanti bulan 4 halving BTC tepatnya di tanggal 17, kemudian akhir tahun akan menjadi tahun yang kita ngebul tentunya ya, bukan kepala yang ngebul bau menyan, tapi yang ngebul adalah market terbang tinggi-tinggi, yang mana Fed juga akan menurunkan suku bunga, kemudian akan print money tentunya ya. Dengan semangat inilah yang kita tunggu-tunggu. Jangan kita sekali-kali kejebak dengan fast food. Yang penting maju terus, pantang mundur. Yang mana tahun ini ajatannya BTC ya, halving BTC, yang mana dari luar kripto berbondong-bondong masuk kripto. Yang tadinya suker ya, tahu suker nggak? Yang tadinya jijik menjauh dari kripto sekarang akan mendekat semua. Yang sudah di dalam ekosistem akan menambah permodalan, yang di luar ekosistem kripto akan masuk ke dalam ekosistem kripto. Tentunya harus semangat. Kita itu dikacak-kocok, dimainkan perut kita, ketahanan ekonomi kita. Mereka di saat kita mau jual dibikin dam, karena dia tahu di mana saat kita butuh uang, butuh dana akan menjual asetnya itu. Mereka udah tahu pasti nanti lebaran, tahun baru, liburan, Natalan, ini retail ini yang kere-kere pasti butuh uang ini ya, dijam dulu sama dia ya. Ketika kita jual harga di bawah, mereka serok itu ya. Jadi kita nggak usah perlu khawatir, nggak perlu takut. Dan saya akan sampaikan di sini dua koin yang mantap tentunya, yang sudah saya bahas bolak-balik ya. Arbitrum OP yang ada di layer 2-nya daripada ETH, lahir di bear market, umurnya baru seumur jagung ya, belum ada 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nanti ketika 2-3 tahun lagi akan luar biasa harganya. Seperti Matic dulu Anda masuk di harga tahun 2020 di harga 100 perak, sekarang sudah menjadi puluhan ribu, bahkan akan mendekati $1. Bahkan kemarin sempat 43.000 orang yang kaya. Itu yang cerdas, yang pintar, cari koin yang berfundamental bagus, yang marketnya masih kecil, yang betul-betul di layer 2 daripada ETH, kemudian gapnya benar ya, punya fundamental yang bagus. Nanti 1-2 tahun kemudian dengan project-project yang bagus tentunya akan mengakibatkan terbang harga itu ya. Jadi kita harus belajar, harus ngerti kondisinya kripto kayak apa, koin yang akan kita investkan seperti apa, nggak ngawur, nggak sembarangan. Saya rasa kalau masuk Arbitrum tempo hari di harga 13.000 Anda udah cuan gede ya, sudah 200%-an. Kalau sekarang sudah naik ya, kalau pas turun seperti ini cicil dikit-dikit, karena targetnya Arbitrum itu bukan harga 30.000 kondisi sekarang ini ataupun 50.000, enggak. Targetnya Arbitrum itu nanti bisa harga bisa jutaan, itu bisa terjadi karena ini sangat progres proyeknya yang berdiri di layer 2-nya ETH. Kemudian Arbitrum juga ada OP, silakan untuk masuk, cicil-cicil dulu. Dan ini perlu kita lihat ya, rankingnya pun 37 ya, market capnya masih 38 triliun. Kemarin itu masih 20-an, sekarang baru 38 triliun. Saya rasa belum begitu besar kenaikannya. Ini bisa nanti akan mencapai ratusan triliun ketika bull market yang akan datang. Makanya serok-serok koin-koin yang model seperti ini bisa untuk long invest jangka panjang. Arbitrum ini ya, salah satunya Arbitrum sama OP yang udah saya gembar-gemborkan dari bulan-bulan kemarin-kemarin. Tentunya sudah pada cuan banyak. Kalau sekarang masuk kondisi lagi diskon ya silakan, karena naik turunnya harga itu hal biasa. Dan ini kan belum bull market, ini kan belum halving BTC. Saya rasa untuk masuk koin-koin Arbitrum ataupun OP di harga berapapun, saya rasa untuk long invest jangka panjang saya rasa nggak masalah, daripada Anda membeli koin micin yang nggak jelas cenderungannya, yang depnya anonim, yang kerjaannya ngibul-ngibul. Alangkah bagusnya Anda masuk di Arbitrum ini ya, nggak usah
bingung, nggak usah khawatir. Kita lihat juga, kalau kita lihat pencarian di CMC juga ini Arbitrum ini dahsyat sekali, menjadi trending topik ya. Jadi kedua ya, jadi trending topik kedua, pencarian yang paling banyak di Arbitrum ini di CMC menjadi trending topik yang kedua. Jadi sangat luar biasa. Juga yang selanjutnya Sol BNB, silakan, karena Sol sama BNB ini akan pertempuran yang mana Sol sudah diakuisisi daripada ETH. Kemudian GZ juga tentunya nggak akan mau kalah begitu saja. GZ juga uangnya banyak. Yang bijak, kita punya Sol 1, punya BNB 1, perbandingannya seperti itu. Jadi 50% masukkan ke Sol, 50% masukkan ke BNB. Ketika nanti keduanya perang, otomatis akan terbang semua, terbang-terbangan ya, jaga gengsi ya, main tembak-tembakan, kita numpang di situ mengambil keuntungan dari mereka lagi bertarung, menaikkan dananya lagi digelontorkan ke Solana sama ke BNB. Waktunya kita masuk di situ ketika nanti mereka pada ngedan geblek ya, lagi gengsi main terbang-terbangan, kita di situ mendapatkan cuannya daripada BNB dan Solana, apalagi rankingnya di top CMC 10. Saya rasa sangat bijak untuk investasi di situ. Jadi jangan melihat berapa koinnya, jumlahnya sedikit, harganya mahal, tapi yang dilihat margin kita dari modal kita, itu yang penting ya. Mindset kita harus dirubah. Buat apa saya berkabrik segudang koin tapi nggak ada harganya? Buat apa ya? Kalau BTC, untuk khusus BTC saya nggak perkenankan untuk masuk dulu, karena BTC ini masih rawan, belum mampu menembus Fibonacci 382 yang mana menjadi resisten terkuatnya, resisten yang keramat tentunya, yang krusial. Nanti ketika sudah tembus jebol di Fimbo 0382 dan kemudian membentuk pattern apapun di situ, kemudian uji level di support Fimbo 082, barulah masuk. Itu sangat yang tepat, karena itu konfirmasi akan terbang BTC-nya. Karena siapapun, koin apapun yang bertahan di Fimbo 0382 yang tadinya resisten kemudian menjadi support, itu sudah dipastikan akan terbang ke atas, sayangku ya. Harus begitu, harus belajar, harus semangat, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Kok nggak ngomongin Ranja Mas Bro? Ranja ngapain, yang perawan aja banyak, Ranja berlaku lagi buat apa? Udah berlaku ya, somlak lagi. Bercanda, maaf loh, ini terus terang yang para Ranja tetap saya sayang ya, tetap saya cinta. Jadi di sini itu hanya saya bercanda untuk meramaikan channel aja, untuk memecahkan suasana. Sudah kondisi turun jengking seperti ini ya, kitanya terlalu serius dengan tata bahasa yang tinggi, sebetulnya ngibul. Anda kan nggak tahu dengan tata bahasa yang tinggi ngibul ya. Banyak sekali yang mobil-mobil pada dijual untuk koin jeblis gara-gara dengan tata bahasa yang tinggi. Binance dari kapan masuk Binance sampai sekarang aja jebut, nggak akan sampai ke Binance, baru-baru masuk Binance ke eseng kecil bibit aja nggak laku, tahu-tahu tiba-tiba scam gitu aja. Kan kacau ya. Solana menteleng-menteleng saja. Ini saya pernah bahas Solana itu waktu harganya masih 300.000, bahkan di grup subscriber saya banyak masuk harga 300.000, dijual di harga 500 katanya. Aduh, sayang sekali. Coba kalau dijual sekarang, ini kemungkinan akan tembus 5 juta sampai 10 juta ketika nanti BTC-nya sampai 2M BNB. Wow, jangan Anda remehkan BNB GZ tuh uangnya segudang. Ini kalau nanti Solana coba geser BNB, maka yang terjadi GZ gelontorkan lagi dananya, dan begitu seterusnya. Keduanya ini akan bertanding, akhirnya mereka kedua ini, koin kedua ini ya, kedua koin ini maksudnya akan naik semua. Makanya tembak BNB, tembak Solana, ini momen-momen jarang, ini lagi pertikaian ya, lagi peperangan. Ketika Solana nyerang BNB kemudian rankingnya di atasnya BNB, langsung GZ keluarkan dananya, tembak lagi, kemudian BNB naik di atas lagi. Ini jarang-jarang terjadi. Kalau Anda bisa membaca dengan hati, dengan psikologi, ini lagi perang kedua koin ini. Jadi nanti pemenangnya siapa nggak ngerti. Yang namanya ini kuat semua. Solana sudah diakuisisi sama ETH, BNB juga didengkot kripto ya, GZ ya jangan main-main, ahli blockchain juga. Wah, ini rame, ini seru. Makanya masuk ini kedua ini ya. SRP juga lumayan juga ya, ranking
rankingnya. Ini masih banyak orang percaya di SRP stablecoin apa. Dulu Cardano waktu harga 3 ribuan dibilang stablecoin. Sekarang udah ngaceng seperti ini tinggi, kepengennya pada masuk ya. Nanti SRP giliran nanti terbang jadi ratusan ribu, sudah nggak bilang stablecoin, pasti ngomongnya udah beda lagi tuh cocot ya. Nanti gimana Mas Bro bikin masuk SRP, gua tendang aja sekalian lo, gua keplet ketika lagi murah suruh masuk, pada belekutakan kemana sih ya. Jangan ngikutin Mas Bro yang ngurusin randa mulu, itu aja bercandaan saja ya. Orang harus berpikir dong ya, perawan banyak kok cari randa. Keblinger itu, keblodrok tahu gak, keblosok ya, tahu gak keblosok ya, rewel lagi. Ya emangnya raja lo saja, yang lain juga banyak. Kacau ya, saya nggak mau ambil pusing cari-cari yang gampang-gampang saja. Kok mikirnya ke situ Mas Bro ya, ini lagi nyari-nyari perawan ya, boleh-boleh saja, barangkali ada subscriber yang perawannya kegatelan. Ya kegatelan Mas Bro kali ya. Iya tahu, malam Jumat udah berapa tahun ya, katanya sunnah ya, kelabu ya. Kacau, adanya pintu itu lawak, aduh parah ya. Jadi ketawa mulu saya. Ya ngapain mending ketawa ke TV, lihat market juga begini. Kalau saya sih masuk di apa namanya koin PP udah cuan banyak. Yang mana kemarin saya masuk market capnya masih 3,5 triliun, waktu hancur-hancurnya itu sekarang masih 8 triliun. Apakah nggak 3 kali lipat? Makanya jangan on bermain kripto, cari koin-koin yang bagus. Ini untuk koin-koin AI ya. Saya nggak rekom ya, soalnya banyak sekali ya. Jadi nanti akan bubble, pemenangnya mana? Nanti yang dapat investor itulah pemenangnya. Masalahnya banyak investor abal-abal. Ketika saya rasa masuk katanya koin blue chip ya, ternyata investornya mungkin Mas Bro doang, yang lain pada kabur semua. Makanya saya beli di harga 150, ditikam jadi Rp1. Apakah gak edan kopat kapet? Gila, untung aja Mas Bro orangnya mentalnya kuat ya, ditolak randa masih ada perawan, begitu caranya. Saya lihat gampang-gampang saja, jangan yang susah-susah, tendang ngapain, susah-susah diikutin yang gampang-gampang aja. Banyak ini saat ini mumpung lagi sat ya, ini pas cocok, ini lagi saat ini harganya Rp10. Kalau saya kasih koin yang bagus-bagus semua, range-nya di 50-an, kurang apa. Nah kalau kita masuk ke ordi kan sudah mahal ya, peredaran suplainya kalau ordi masih 60%, kalau nggak salah saya belum cek lagi, tapi kalau sat udah 100%, harganya masih murah. Dan ini berdiri di BRC 20-nya yang di BTC ya, yang sekarang menjadi perdebatan itu ya, yang namanya perdebatan ya, kalau udah main tapok-tapokan amplop ya mungkin selesai. Teta ini silakan masuk, ini punya Google ya, peredaran suplainya udah beredar semua, mumpung harganya masih 18.000, ini 200.000 nanti masuk Teta. Jadi kalau sekarang aduh bisa 20 kali lipat ini Teta, aduh Teta ini bisa 20 kali lipat kalau nanti 200.000 Anda, aduh betul-betul ini jangan pikiran kemana-mana. Koin bagus-bagus seperti ini, mumpung ini turun ya masuk Teta boleh. Sandbox sandbox aja masih di bawah 10.000, Anda takut lagi masuk sandbox. Ini saya kasih koin-koin yang bagus-bagus, saya keluarkan semua. Jangan sampai di grup Telegram mengatakan lagi koin apa Mas Bro, saya beli koin apa, koin Mardiah, pikiran kemana. Makanya tonton YouTube, pikirannya biar cerdas, biar pinter, biar ngerti. Jangan berkutakan betak-betuk di Telegram saja, tapi video nggak ditonton. Akhirnya apa? Ketika ada rekoman koin yang bagus-bagus, harganya lagi longsor turun, yang nanti akan terbang jadikan jutawan, Anda nggak ngerti, banyakan main randa mulu sih. Akhirnya begitu ya. Kacau. Ini pakai swap, alhamdulillah. Saya bahas masih harga 18.000, market capnya kecil banget waktu itu, cuma 3,7 triliun. Aduh, mantap jaya. Itu juga HNT saya bahas waktu itu masih 2,7, belum sampai 3 triliun market capnya koin sebagus itu, yang mana notnya dipakai Solana. Kan sekarang cuan banyak terbang, ICP. Aduh, Anda ketinggalan semua ya. Aduh, bagaimana kepriben Algo masuk, Algo rankingnya 51 ya, ini mumpung turun 17% dalam 1 minggu ini. Algoran masuk ini sampai 43.000 ya untuk ATH-nya ya. Ini koin cakep. Algo itu kan kemarin turun itu kan investornya pada lari, dibilang put sama SEC. Sekarang kan SEC-nya sudah lemah, urusannya sudah ditampol sama BlackRock ya untuk ETF support. Tenang saja, kalem, santai, slow ya. Jangan gedebak ya. Nanti ditangkap sama Satpol PP, hati-hati kalau kita merayu
tawuran ya. Caranya pelan-pelan, jangan langsung tembak titik blus ya, ngamuk ya, karena dia udah pengalaman, udah lihai. Mending perawan masih bodoh ya, masih bisa kita tipu-tipu, jajan aja pakai mie ayam bakso mau ya. Kalau ranja mentalnya macam-macam. Ya, kadal buntung ya, udah tahu dia, udah ngerti, udah pengalaman, udah lihai, susah diatur, masih mending perawan, masih bisa dibodohin. Aduh, bercanda loh ya, nanti pikiran kemana-mana ini. Aduh, mohon maaf lah, saya rasa cukup untuk obrolan sore ini ya. Malam ini untuk ya sedikit memberikan apa namanya pengarahan sama subscriber, sedikit memberikan apa namanya arahan koin-koin yang bagus-bagus, memberikan semangat tentunya seperti itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semuanya candaan aja, yang canda-candaran jangan diambil hati, jangan dimasukkan hati, ya hanya acting, sebatas acting saja untuk meramaikan, memecahkan suasana saja ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Kiranya yang belum subscribe sudilah untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.